Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya yang pertama, wasiat kami adalah selalu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan para nabi serta para rasul. Kemudian tentunya ini merupakan wasiat yang paling utama daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau berpisah, ketika di haji wada, beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya wasiat dengan takwa itu yang pertama dan utama adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah yang paling agung, perintah yang paling tinggi adalah seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang paling agung dan perintah yang paling tinggi. Kemudian larangan, menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang paling utama dan pertama adalah larangan berupa tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak berbuat syirik. Karena syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Para ikhwah dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, malam ini kita kembali membahas terkait dengan arkanus salat, rukun-rukun terkait dengan salat. Baik ya, kita sebutkan yang pertama ulang, yaitu al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri ya jika seorang itu mampu, memiliki kemampuan. Jadi kalau memiliki kemampuan maka wajib bagi dia untuk berdiri. Ketika seorang memiliki kemampuan, dia tidak berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk, sedangkan dia memiliki kemampuan untuk berdiri, maka sholatnya tidak sah. Kemudian rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram, yaitu masuk dengan melafazkan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Allahu a'lam bis-shawab. Kemudian rukun yang ketiga yaitu qiraatul Fatihah, yaitu membaca surat Al-Fatihah, dan ini seagung-agung surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Seagung-agung surat yang terdapat di dalam Al-Quran, dikarenakan di dalamnya terkandung banyak pelajaran-pelajaran yang sangat agung. Kemudian tentunya dia merupakan induk daripada Al-Quran, atau intisari daripada isi Al-Quran. Kemudian tentunya dia merupakan doa yang sangat kita butuhkan dalam keseharian kita.
disebabkan karena kita sangat membutuhkan kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentunya kita sangat membutuhkan petunjuk dan hidayah ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Para jamaah, para ikhwah, para akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi surat Al-Fatihah, apabila di sini kita sangat dituntut untuk mentadabburi Al-Fatihah ini, betul-betul mentadabburi Al-Fatihah, baik di dalam salat kita maupun di luar salat kita. Kalaulah kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran, maka lebih utama lagi kita mentadabburi apa? Mentadabburi surat Al-Fatihah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, kenapa mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Maka Al-Quran secara keseluruhan kita diperintahkan untuk mentadabburinya ketika kita membaca Al-Quran. Maka lebih utama lagi adalah surat Al-Fatihah. Disebabkan kenapa? Dia ummul Quran, ummul kitab, yaitu dia induk daripada Al-Quran, dia induk daripada kitab Allah Al-Quran Al-Karim. Para ikhwah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang ketika mereka sholat, mereka tidak menghadirkan perasaan bahwasanya mereka itu sedang membaca doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa bahwasanya ketika mereka itu membaca Al-Fatihah mereka sedang bermunajat. Maka mereka termasuk kategori yang ghaflah dalam doa ketika mereka membaca surat Al-Fatihah. Makanya para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk menghadirkan apa? Perasaan bahwasanya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Fatihah. Apalagi di dalamnya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang keempat daripada rukun salat yaitu ar-ruku', yaitu ruku'. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77 bahwasanya apa? Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian dan sembahlah Rabb kalian. Kemudian Allah juga berfirman warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar beliau mengatakan, farruku'u rukunun min arkanis salat la tasihhu illa bihi, bahwasanya ruku' itu adalah salah satu rukun daripada salat. Dia merupakan salah satu rukun daripada salat yang mana la tasihhu illa bihi, tidak akan sah tidak akan sah salat tersebut kecuali dengan ditunaikan rukun tersebut, yaitu apa? Yaitu ruku. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang meninggalkan rukun, misal contoh dia meninggalkan salah satu rukun, dan rukun yang ditinggalkan itu misal adalah ruku ataupun Al-Fatihah ataupun selain daripada itu, maka salatnya tidak sah. Dia meninggalkan secara sengaja. Kalaulah dia meninggalkan disebabkan karena lupa, maka hendaklah dia mendatangkan rukun tersebut, dia mengganti rukun tersebut, dan dia mengakhiri solatnya dengan melakukan sujud sahwi 2 kali setelah salam. Baik, jadi kalau ada orang meninggalkan ruku, dia tidak mau ruku, dia tidak mau ruku. Dan ikhwah, ruku di sini yang dimaksud adalah ruku sampai seorang itu tumaknina di dalam rukuknya dia, dengan apa? Menegakkan tulang punggungnya, menegakkan tulang punggungnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana dalam hadis orang yang merusak salatnya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya tsummarka hatta tatma'inna raki'an, bahwasanya kemudian rukuklah kamu hingga engkau tumaknina di dalam ruku. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rukun yang kelima daripada rukun salat, jadi rukun yang kelima dari rukun salat adalah al-i'tidal ba'da ruku', yaitu apa? I'tidal itu apa? Setelah bangkit daripada ruku. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, yaitu ayyarfa'a min ruku'ihi hatta ya'tadila qa'iman wa ya'uda kullu 'azmin ila faqarihi, bahwasanya apa?
Yang dimaksud i'tidal itu seseorang bangkit daripada rukuknya, ya, hingga dia tegak berdiri. Tegak berdiri di sini apa? Disyaratkan ya'uda kullu adhamin ila faqarihi, yaitu kembalinya setiap tulang pada sendinya, artinya betul-betul tegak, ya, tegak itu tulang, ya, dia di posisinya betul-betul tegak, ya. Artinya kalau seandainya diperintahkan untuk tegak sampai dengan tulang-tulang kembali kepada sendinya, berarti di sini posisi tegak lurus, lutut lurus, tangan lurus, tulang punggung itu lurus. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh seseorang baru bangkit, belum posisi tegak, belum i'tidal, belum tumaknina, langsung sudah ruku'. Maka kalau ada orang sholatnya seperti ini, ya, maka tidak sah sholatnya. Sebagaimana orang yang sholat terburu-buru. Ini termasuk, bahkan Nabi SAW menyebutkan orang-orang seperti ini termasuk kategori orang-orang yang, ya, seburuk-buruk pencuri, termasuk daripada seburuk-buruk pencuri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, aswa'un nas sariqatan alladhi yasraq min salatihi. Seburuk-buruk orang, seburuk-buruk manusia, ya, yang mencuri adalah apa? Adalah orang yang dia itu mencuri dari salatnya. Dia mencuri dari salatnya. Artinya di sini, ya, ketika sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa kaifa yasraq min salatihi, ya, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri daripada salatnya? Maka Rasul SAW mengatakan, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, yaitu dia tidak menyempurnakan rukuknya dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Wa qala la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Dia tidak, kategori orang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya itu apa? Kata Rasul, yaitu orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya, ya, pada rukuk dan sujudnya. Artinya dia baru turun langsung sudah bangun. Ya, misal baru turun untuk rukuk baru sudah bangun, ya, dia tidak tumanina. Dia baru bangun daripada rukuk langsung sudah turun untuk sujud. Dia tidak tenang, dia tidak tumanina. Wallahu a'lam bishawab. Maka kata Rasulullah SAW, ini seburuk-buruk pencuri, ya, ini seburuk-buruk pencuri. Kenapa? Karena dia mencuri terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil hak manusia, kita mencuri hak, misal ada orang dia mengambil harta orang, yaitu dia mencuri harta orang lain. Ini terkait dengan hamba. Ini saja sebuah kezaliman. Apalagi dia mengambil yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang diajarkan di dalam syariat. Allahu a'lam bishawab, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seburuk-buruk pencuri, yaitu orang yang, ya, tidak tumanina di dalam salatnya, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini kita biasanya dapatkan ketika sudah mulai masuk bulan Ramadan, dan perbuatan seperti ini pula banyak terjadi di masyarakat kita. Mereka tidak menyempurnakan rukuk dan sujud, yaitu apa? Mereka tidak tumanina, mereka tidak menegakkan tulang-tulang punggung mereka ketika mereka rukuk maupun sujud. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga mereka tidak menegakkan tulang punggung mereka ketika mereka i'tidal. Yaitu apa? Tulang-tulang tidak kembali kepada sendinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, as-sujudu 'alal a'dha'is sab'ah, yaitu sujud pada 7 anggota sujud, ya. Jadi ini merupakan rukun. Ini merupakan rukun daripada salat. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bahwasanya apa? Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan sembahlah Rabb kalian, dan lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan.
agar kalian mendapatkan apa? Keberuntungan. Baik para ikhwah, para akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalil ini ya dikomentari oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau mengatakan pada kalimat wasjudu fahadha amrun, ini merupakan sebuah perintah, wal amru lil wujub, dan perintah itu dia memberikan faedah atau dia menunjukkan kepada sebuah kewajiban. Di dalam sahihain daripada Nabi kita Muhammad SAW, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, bahwasanya apa? Ya, kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'lam, bahwasanya aku diperintahkan ya untuk apa? Untuk bersujud pada ya 7 anggota tentunya ya, 7 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama ala jabhah ya, ala jabhah. Maka Nabi SAW mengisyaratkan kepada dengan tangannya kepada hidung serta jidatnya sebagai satu anggota sujud. Jadi hidung dan jidat Nabi isyaratkan ya, hidung dan jidat itu sebagai satu anggota sujud. Kemudian wal yadain, jadi 2 tangan, yaitu telapak tangan ya. Kemudian 2 rukbatain, 2 lutut. Kemudian watrafil qadamain, yaitu ujung daripada kaki. Maksudnya di sini apa? Di jari-jari kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau digabungkan semuanya berarti hidung dan jidat ini satu anggota ya. Kedua tangan ini sudah 3 ya kan, hitungannya 3, 2 lutut sudah 5, kemudian ditambahkan 2 ujung daripada kaki kita, itu adalah yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu 7 anggota sujud yang wajib dia menempel pada tempat sujud kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini merupakan rukun. Wallahu ta'ala alam. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila hal itu tidak dilakukan, maka ya tidak sah sujud orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita mendapatkan kebanyakan orang, misal contoh, kalau kita sholat banyak orang tidak tahu tentang masalah ini. Banyak orang tidak tahu tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang-orang seperti ini masuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam hadis orang yang dia itu sholat 40 tahun tapi tidak diterima? Ya, bisa. Ada orang-orang seperti ini di masyarakat kita, ya, kenyataannya seperti itu. Tidak tumanina, tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud, tidak menyempurnakan i'tidal dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Maka mereka ini termasuk kategori orang-orang yang disebutkan bahwasanya 40 tahun sholat tapi sholat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat mengomentari ketika seorang sahabat mengomentari ada orang yang dia sholat itu dia tidak menyempurnakan i'tidalnya. Dia baru bangun langsung dia sujud. Dia baru bangun daripada ruku langsung dia sujud. Maka kemudian dia bertanya, "Wahai fulan, sudah berapa lama engkau melakukan hal seperti ini engkau melakukan hal seperti ini?" Dia bertanya, "Wahai fulan, kamu sudah sholat berapa tahun?" Dia mengatakan, "Aku sudah sholat 40 tahun." Aku sudah sholat 40 tahun. Dan berapa lama engkau melakukan seperti ini? Dia mengatakan selama 40 tahun aku seperti ini. Yaitu sholatnya tidak menegakkan i'tidalnya. Dia sholatnya terburu-buru. Tulang-tulangnya tidak kembali kepada persendiannya. Dia tidak menyempurnakan i'tidal, ruku dan sujudnya. Maka sahabat tersebut mengatakan bahwasanya sungguh engkau selama 40 tahun engkau belum sholat sama sekali. Subhanallah ya. Maka ini pentingnya sekali ilmu terkait dengan sholat ini ya. Salah satunya kita harus mempelajari dan kita harus mengetahui tentang rukun-rukun daripada sholat. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ana ingatkan antum bahwasanya sholat di belakang imam seperti ini tidak boleh. Sholat di belakang imam seperti ini tidak boleh. Kan kita harus membahas kan, sebagaimana pertanyaan kemarin Bill bertanya tentang terkait dengan bagaimana kalau kita di satu daerah. Kita di satu daerah, lalu kita dapati imam seperti itu. Maka yang harus kita lihat pertama kita lihat daripada sisi kewajiban sholat berjamaah itu adalah wajib bagi setiap laki-laki. Kemudian yang kedua kita harus lihat dari sisi sah dan tidaknya sholat.
Sah dan tidaknya sholat itu lihat kepada pertama terkait dengan syarat sahnya sholat, ya kan? Kita lihat dari situ, kita lihat syarat sahnya sholat. Yang kedua kita lihat kepada rukun-rukun sholat, ya, kita lihat kepada rukun-rukun sholat, apakah dia tunaikan ataukah tidak, ya kan? Atau kita lihat misal contoh dari syarat-syarat menjadi seorang imam, ya kan? Itu harus perlu sekali untuk diperhatikan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Atau kita lihat kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama, misal contoh seperti dalam kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Muqni dijelaskan tentang tidak sah salat di belakang ahlul bidah. Tidak sah salat di belakang ya orang-orang yang melakukan kefasikan, mujahir bil ma'siyah, seperti orang yang menampakkan kemaksiatan. Para ulama memperincinya. Kalau ulama-ulama kontemporer dari ulama-ulama Hanabilah, mereka menjelaskan misalnya contoh seperti orang yang dia merokok, ya, dia merokok, ya, ini termasuk kata mujahir bil ma'siyah. Maka imam seperti ini, ya, sebagai para ulama-ulama kontemporer seperti dari ulama-ulama madhab Hambali atau Hanabilah, mereka berpendapat salat di belakang orang seperti ini tidak sah. Di belakang ahlul bidah, kata para ulama-ulama, kata dalam kitab Zadul Mustaqni dijelaskan apa? Bahwasanya tidak sah salat di belakang orang-orang yang melakukan bid'ah, baik bid'ahnya itu terkait dengan i'tiqadi atau amali. Baik terkait dengan i'tiqadi, misal seperti dalam asma wa sifat, atau misal seperti orang yang meminta-minta kepada bertawasul kepada orang-orang yang sudah mati dan sebagainya. Ini kan bid'ah yang masuk dalam ranah i'tiqadi. Maka orang sholat di belakang orang-orang seperti ini tidak sah. Begitu juga bid'ah amali. Misal contoh seperti orang melakukan bid'ah amali, menambah-nambah di dalam sholat, ya, atau melakukan perbuatan bid'ah di luar sholat. Melakukan perbuatan bid'ah di luar sholat. Maka kata para ulama Hanabilah, maka ini tidak sah sholat di belakang mereka. Wallahu a'lam. Kita lihat. Nah, apalagi kalau kita bahas secara mendalam terkait dengan ini yang di luar sholat, ya, yang di luar sholat. Misal contoh orang melakukan kesyirikan, akidahnya tidak jelas, dia melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia melakukan perbuatan bid'ah baik i'tiqadi maupun amali, dia melakukan kemaksiatan, dia menampakkan kemaksiatan mujahir bil ma'siyah. Maka orang-orang seperti ini kita tidak boleh sholat di belakang mereka, ya, karena pendapat yang dipegang kuat oleh para ulama Hanabilah, ya, kebanyakan ulama Hanabilah bahwasanya tidak sah di belakang mereka, sholat di belakang mereka. Dan ini pendapat Allah a'lam bishawab, lebih hati-hati. Wallahu taala a'lam. Baik, ya, karena ini terkait dengan sah dan tidaknya sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita bahas secara khusus lagi terkait dengan rukun-rukun sholat ini. Maka rukun-rukun sholat ini, ya, sangat urgen, sangat penting. Ibarat sebuah rumah, dia tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukunnya ditunaikan, mulai dari pondasi, ya, tiang, dinding, baru naik sampai ke atap. Kalaulah rukun-rukun ini tidak ditunaikan, tidak mungkin akan tegak sebuah rumah. Maka begitu juga sholat, ketika rukun-rukun ini tidak ditunaikan, maka tidak akan tegak sholat. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka diantara rukun yaitu apa? Ya, as-sujudu ala al-a'dha'is sab'ah, yaitu sujud di atas 7 anggota sujud. Tadi yang pertama adalah hidung dan jidat satu anggota, kemudian yang kedua apa? Ya, dua telapak tangan, kemudian 2 lutut dan 2 ujung, ya, jari, dua ujung daripada jari kaki kita atau 2 ujung kaki kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu, ya, rukun yang ke-6. Kemudian rukun yang ke-7 yaitu warraf'u minhu, yaitu bangun daripada sujud. Jadi bangun daripada sujud untuk duduk duduk di antara 2 sujud, itu merupakan rukun juga. Ya, harus ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya ketika beliau menjelaskan kepada orang yang merusak salatnya, Nabi SAW mengatakan tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, ya, bahwasanya kemudian bangunlah kamu hingga kamu tumaknina dalam dudukmu, yaitu duduk di antara 2 sujud. Maka wahada yadullu ala annahu lazim, ini menunjukkan bahwasanya ini wajib, li'annahu fi siyaqi bayanil arkan, karena ini terkait dengan konteksnya sini menjelaskan tentang
ya penjelasan tentang rukun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yaitu duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Ini rukun yang ke-8. Rukun yang ke-8 yaitu duduk di antara dua sujud. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, wa hiya ruknun min arkanis shalah. Duduk di antara dua sujud ini dia merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun yang ada di dalam salat. Fa idza rafa'a min as-sajdati al-ula jalasa. Apabila orang itu dia bangun daripada seseorang yang sholat itu dia bangun daripada sujudnya yang pertama, maka hendaklah dia duduk. Ya, dan yang paling ringan itu, yang paling sedikit itu dia harus ma yakunu fi hadzal julusi tahsulat tuma'ninah. Ya, yaitu ya engkau mendapatkan tuma'ninah. Tuma'ninah di dalam apa? Jadi yang paling ringan, yang paling sedikit tuma'ninah, ya, yang paling sedikit artinya tidak lama, tidak juga cepat. Wallahu a'lam, seimbang. Itu yang paling ringan dari itu. Harus kita dulu di antara dua sujud itu harus tuma'ninah. Ya, tuma'ninah. Ya, tidak lama, itu yang paling ringan, itu yang paling sedikit. Ya, yang paling sedikit itu harus tuma'ninah dengan jangka yang seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, paling bagus lebih lama lagi, tapi paling sedikitnya adalah berkurang. Misal contoh seperti ya, tidak kita anggap tidak terburu-buru juga tidak terlalu lama. Di antara lama dan tidak terburu-buru itu seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagaimana sabda Nabi, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian engkau bangun hingga kamu ya tuma'ninah dalam dudukmu, yaitu duduk di antara dua sujud. Kemudian at-tasi', yaitu yang ke-9 daripada rukun salat, yaitu wat tuma'ninatu ya fi jami'il af'al, yaitu tuma'ninah dalam semua gerakan. Allahu a'lam bishawab. Jadi kita harus tuma'ninah. Jadi kita tuma'ninah dalam semua gerakan. Allahu a'lam bishawab. Baik ya, azan dulu.
Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan adalah apa? Ya, perkataan Syekh bin Baz rahimahullah taala, yaitu wattuma'ninatu fi jami'il af'al, yaitu ya, seorang harus tuma'nina di dalam semua gerakan ataupun perbuatan yang dia lakukan di dalam salat. Jadi tuma'nina itu merupakan rukun daripada rukun salat. Jadi kalau ada orang dia salatnya terburu-buru, maka salatnya tidak sah. Dan sekali lagi saya katakan, tidak sah salat di belakang imam yang salatnya tidak tuma'nina. Kita tegas sekali lagi bahwasanya apa? Tidak sah salat di belakang imam yang tidak tuma'nina. Allahu a'lam bishawab. Kalaulah ada perbuatan, misal para ulama mengomentari orang yang mujahir bil ma'siyah, itu tidak ada keterkaitannya dengan perbuatan di dalam salat atau hal-hal yang terkait dengan sahnya syarat sahnya salat. Para ulama mengatakan itu saja terkait dengan orang yang menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan saja, orang-orang yang menampakkan kefasikan secara terang-terangan saja, tidak sah salat kita di belakang mereka. Seperti orang yang melakukan ahlul bidah, orang yang melakukan kebid'ahan, baik bid'ah i'tiqad maupun bid'ah yang terkait dengan amali, yaitu perbuatan, ya, ataupun orang-orang yang, maka para ulama mengatakan tidak sah salat di belakang mereka. Ini hal-hal yang tidak terkait dengan salat secara langsung, apalagi yang terkait dengan salat secara langsung, misal seperti rukun. Kalau ada orang salat tidak tuma'nina, maka tidak sah salat. Jadi kalau kita lihat ada imam, yang imam itu dia salatnya tidak tuma'nina, sekali lagi saya katakan tidak sah salat di belakangnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tuma'nina, ya, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengulanginya ketika beliau bersabda kepada orang yang telah merusak salatnya, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuma'nina pada ruku, ya, kemudian ketika bangun daripada ruku, yaitu untuk i'tidal, kemudian di dalam sujud, dan ketika bangun daripada sujud itu, ya, bahkan beliau mengatakan thummaf'al, ya, thummaf'al dzalika fi salatika kulliha, ya, kemudian hendaklah engkau melakukan hal itu, yaitu maksudnya apa? Tuma'nina pada salatmu secara keseluruhan, baik salat wajib maupun salat sunnah, baik dari awal sampai dengan akhir, maka harus dilakukan tuma'nina itu. Jadi kalau ada orang tidak tuma'nina di dalam salatnya, maka tidak sah salat, karena ini rukun salat. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang meninggalkan rukun ini, yaitu tuma'nina, dan ini kebanyakan keadaan masyarakat kita, ya, keadaan kebanyakan daripada masyarakat kita, wallahu a'lam bishawab, salat mereka terburu-buru, tidak tuma'nina, wallahu ta'ala a'lam, maka salat ini tidak sah. Kemudian yang ke-10 yaitu wat-tartibu bainal arkan, yaitu berurutan, tertib, ya, antara rukun itu. Jadi harus dahulukan rukuk dulu baru i'tidal dulu baru sujud. Jangan rukuk dulu atau sujud dulu baru rukuk, atau rukuk dulu baru sujud, atau rukuk dulu langsung sujud. Harus dia tertib, ya. Dia harus tertib. Sebagaimana, ya, yang telah datang dalam, ya, ketika telah datang dalam hadis yang sama, yaitu orang yang merusak salatnya, maka Nabi SAW telah menyebutkan hal itu kepadanya. Ya, Nabi katakan thummaf'al kadza, ya, misal contoh, kemudian lakukan ini, kemudian lakukan ini. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, thumma di sini tufidut tertib. Dia memberikan faedah harus tertib, berurutan. Jadi kalau ada orang sholat tidak berurutan, maka tidak sah sholatnya. Misal contoh, kalau dia sengaja dia langsung daripada rukuk langsung sujud, atau dia dari habis baca Al-Fatihah langsung sujud, dia tidak rukuk, dia tidak i'tidal, berarti tidak tertib di sini, berarti sholatnya tidak sah, batal sholatnya, karena dia sengaja meninggalkan rukun. Wallahu a'lam bishawab. Tidak tertib, atau dia sujud dulu baru dia rukuk baru dia i'tidal, ini tidak, ya.
Kalau hal itu dilakukan karena lupa, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, kalau hal itu dilakukan karena lupa, maka ya kalau pas dia ingat, dia kembali kepada rukun yang dia tinggalkan. Misal contoh, dia dia habis baca Al-Fatihah, dia lupa untuk ruku, langsung turun untuk sujud. Nah, ketika dia dalam keadaan sujud, lalu dia ingat bahwasanya dia telah meninggalkan dua rukun sekalian, yaitu ruku dan i'tidal. Berarti dia harus kembali kepada posisi ruku. Paham ya? Dia harus kembali kepada posisi awal, lalu dia turun untuk ruku. Kenapa? Dia harus mendatangkan kembali. Kalau dilakukan karena lupa. Nah, dia harus menunaikan kembali rukun tersebut. Setelah itu dia sujud sahwi setelah salam, sebagaimana penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan risalah fi sujudis sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu rukun yang yang ke-10, yaitu tertib ya, berurutan. Wallahu taala. Kemudian yang ke-11 yaitu at-tasyahudul akhir, yaitu tasyahud akhir wal julusu lahu, dan duduk untuk melakukan tasyahud akhir itu. Ya, ini yang ke-11. Maka ya ini rukun. Jadi tasyahud akhir itu merupakan rukun. Kalau tasyahud awal dalam salat thulathiyah dan rubaiyah, salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat, maka dia itu tasyahud awal itu dia hukumnya wajib, bukan merupakan rukun dalam salat. Jadi kalau ada orang meninggalkan karena lupa, maka dia boleh menggantinya. Dia tidak usah mendatangkannya lagi. Jika dia sudah ada pada posisi rukun berikutnya, maka cukup dengan menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam. 2 sujud sahwi sebelum salam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu terkait dengan tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir, para ulama menyebutkan bahwasanya tasyahud akhir dia merupakan rukun daripada salat. Wallahu taala a'lam. Dia merupakan rukun daripada salat. Ya. Tasyahud akhir dan duduk untuk melakukan tasyahud akhirin, maka ya dia merupakan rukun daripada salat. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza qa'ada ahadukum fis salati falyaqul at-tahiyatu lillah. Ya, kata Nabi, apabila salah seorang daripada kalian telah duduk, maksudnya telah duduk di sini fis salati. Fis salah di sini maksudnya yaitu pada tasyahud akhirnya, maka hendaklah dia membaca at-tahiyatu lillah. Ini perintah. Ya, ini merupakan perintah. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, di antara rukun daripada rukun salat, yaitu as-salatu ala nabi. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Di tasyahud akhir. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir itu hukumnya dia termasuk kategori rukun daripada rukun salat. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang dia tidak membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, maka dia harus kembali pada posisi tasyahud itu dan dia menunaikannya lagi. Kalau dikarenakan lupa, lupa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah itu baru dia menghadirkan kalau dikarenakan lupa, misal contoh seperti dia sampai sudah salam, maka dia harus kembali kepada posisi tasyahud itu. Dia baca tasyahud lagi, baru dia baca tasyahud lagi, baru
dia tutup dengan salam, setelah itu dia tutup dengan sujud sahwi 2 kali sujud, dan dia tutup lagi dengan salam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir dia merupakan rukun daripada rukun salat. Baik. Ya, dan bacaan salawat itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ya fil alamin innaka Hamidum Majid, ataupun selain daripada ini. Ada beberapa bacaan salawat itu ya, Allah alam bisawab, dan bisa kita rujuk kepada kitab Sahih Muslim dalam bab terkait dengan salawat ya. Ya, ketika tasyahud itu ya, wallahu alam bisawab. Baik, para ikhwan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi' asyar, yaitu apa? Yang ke-14. Yang ke-14 yaitu taslimatani, yaitu 2 salam. Salam ke kiri dan salam ke kanan merupakan rukun daripada salat. Wallahu alam bisawab. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim, yaitu apa? Tahrim daripada salat itu adalah takbir, dan tahlilnya yaitu ya tahlilnya adalah at-taslim, yaitu salam. Salam yang dimaksud di sini adalah apa? 2 salam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, wa kana yakhtimus salata bit-taslim. Nabi SAW mengakhiri salatnya itu dengan apa? Menutup salatnya itu dengan mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Wa hadhil arkanul arba'ata asyar, dan ini adalah ya rukun yang 14 ya. 14 ya, wallahu a'lam bishawab. Baik ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Nabi kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, ya jadi dari 14 itu 5-nya adalah qauliyah. 5-nya adalah apa? Qauliyah. Ya. 5-nya adalah apa? Qauliyah. Ya, khamsatun minha qauliyatun. Ya. Jadi yang daripada 14 itu yang 5 adalah qauliyah. Ya, mulai daripada apa? Kemudian tasyahud akhir ya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan at-taslimatan, yaitu 2 salam. Jadi yang 5 adalah qauliyah, yang berapa? Yang 9 itu adalah apa? Fi'liyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua ada 14. Dimulai daripada apa? Dimulai daripada al-qiyam ma'al qudrah. Kemudian takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, ar-ruku', kemudian as-sujud, i'tidal, kemudian sujud, ya, kemudian bangkit daripada sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, ya, duduk di antara 2 sujud, kemudian tumak nina, ya, kemudian apa? Tumak nina, kemudian apa? Ya, tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir apa lagi? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasyahud akhir dan duduk kepada tasyahud akhir. Salawat kepada Nabi. Kemudian apa? Subhanallah. Sujud di sujud ya, sujud itu di apa? Pada 7 anggota sujud itu termasuk ya. Kemudian apa? Tuma'nina itu yang ke-9 ya, 2 sujud tadi sudah. Kemudian hadi asyar itu tasyahud akhir wal julus lahu, kemudian as-salatu ala nabi, kemudian taslimatan, 2 salam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu merupakan rukun-rukun daripada rukun salat yang wajib kita ketahui, yang mana salat tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Apabila salah satu daripadanya tidak ditunaikan, maka tidak sah salat. Jika ditinggalkan secara sengaja, batal salat. Jika ditinggalkan karena lupa, maka harus mendatangkannya lagi, diganti lagi. Ya, setelah itu sujud sahwi 2 kali setelah salam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan rukun-rukun daripada rukun salat. Nah, jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, kalau ada orang tidak menunaikan rukun, misal contoh seperti, sekali lagi saya katakan, kalau ada orang tidak menunaikan rukun, maka ingatkan dia.
Kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ingatkan dia, ingatkan. Siapapun orangnya, antum memiliki kewajiban kalau antum sudah mengetahui tentang ilmu. Karena menyembunyikan ilmu termasuk kategori apa? Menyembunyikan ilmu termasuk ya perbuatan dosa besar. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Jadi wajib kita untuk mengingatkan siapapun orangnya, baik keluarga dekat kita, anak-anak kita, istri kita, ataupun orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, sanak famili kita, kita wajib mengingatkan mereka terkait dengan ya menunaikan rukun-rukun sholat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kemudian mereka termasuk ataupun ya orang-orang dekat kita itu termasuk kategori orang-orang yang mereka sholat 40 tahun tapi tidak dianggap melakukan sholat atau tidak diterima oleh Allah. Salah satunya ya disebabkan karena apa? Mereka tidak menunaikan rukun-rukun di dalam sholat ini. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah nanti kita ya sebentar. Insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan wajibatus shalah, yaitu terkait dengan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Silakan. Fadhal. Wa ya khairan. Iya. Kemudian ibadah itu mempunyai urusan kita karena apa itu ibadah? Kemudian bagaimana implementasi ibadah dalam sholat? Baik. Terkait dengan Bismillah.